Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Pada segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah menolong orang bermaksiat atau ikut juga bermaksiat. Contohnya begini, kita memfasilitasi kemaksiatan. Nah, seperti kita mempunyai rumah atau mempunyai tanah. Rumah kita kemudian dibuat berjudi, yang memfasilitasi adalah si orang tadi. Jadi yang memfasilitasi rumah untuk berjudi itu dia seperti melakukan perjudian. Jadi dosanya sudah berkali-kali berlipat-lipat, karena yang berjudi itu orangnya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Jadi yang memfasilitasi itu menanggung dosa orang banyak tadi, sedangkan orang yang berjudi juga berdosa. Jadi dosa turun-temurun. Umpama lagi, seperti si orang mempunyai tanah besar atau tanah luas, kemudian memfasilitasi untuk mucikari, atau dibuatkan lapak-lapak atau persil-persil atau kamar-kamar untuk prostitusi. Nah, yang mempunyai tanah tadi, jadi dosanya juga seperti tadi, seperti dosanya orang yang melakukannya. Jadi tiap lapak, tiap persil, bila itu untuk dilakukan berdosa, jadi dia ikut melakukan dosa seperti di persil 1, persil 2, persil 3 sampai turun-temurun. Alangkah sengsaranya bila yang mempunyai tanah tadi atau mempunyai rumah tadi dia sudah meninggal, jadi dosanya terus mengalir sampai tanah atau rumah tadi sudah tidak diperbuat lagi, atau tidak dilakukan perjudian, atau tidak dilakukan untuk berbuat prostitusi. Nah, bagaimana kalau kita itu sekarang mengambil makna dalam adat budaya, atau harus dilestarikan bila di dalamnya ada ritual syirik, itu jangan ikut dan jangan memberikan fasilitas. Kalau budayanya itu sekedar menguri-uri atau melestarikan budaya, nah, untuk melestarikan budaya kita, budaya Nusantara, tidak masalah. Tapi kalau si orang tadi memfasilitasi kendaraannya, memfasilitasi akomodasinya, ya, memfasilitasi materialnya, jadi dia sudah mengikuti dosa syirik seperti dia melakukan dosa syirik orang-orang yang melakukan ritual tadi. Maksudnya begitu. Jadi kalau memfasilitasi kebaikan, alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau memfasilitasi sifatnya tolong menolong dalam artian mengerjakan syirik atau mengerjakan budaya yang masuk ke syirik, itu nantinya kita berdosa seperti orang yang melakukannya. Nah, yang ketiga, seperti kita menolong dalam jual beli. Ya. Jual beli atau kita itu memfasilitasi jual beli yang tidak ada, yang tidak notabene tidak berkeadilan. Ya. Atau seperti begini. Seperti contoh, ada beras, ini contoh ya. Ada beras 1 kilo bagus, ya, kemudian ditukar oleh 2 kilo jelek.
kita sebagai saksinya, kita memfasilitasi tempatnya atau akomodasinya, kita berdosa juga. Seperti orang tadi berbuat jual beli yang haram. Jual beli itu yang sifatnya ya uang dengan benda, ikat-ikatannya atau akadnya sudah jelas, ya, sudah ada penerimanya, ya, sudah ada yang memberikannya dengan ikhlas. Ya. Tapi kalau sudah tumpang tindih, ada yang dirugikan, kita sebagai saksi, kita juga berdosa. Atau kita sebagai saksi utang riba. Ya. Seperti contohnya, si bapak tadi, si bapak Ahmad ya, contohnya bapak Ahmad. Bapak Ahmad meminjam kepada Bapak Ahmir 1 juta. 1 bulan lagi kembalinya harus 1.200.000. Kemudian Bapak Ahmad memberikan kwitansi tanda tangan sebagai saksinya yang memfasilitasi tadi. Ya, yang memfasilitasi tadi, yang mengetahui tadi juga berdosa. Seperti dia itu melakukan riba. Karena dia mengetahui riba dan menyetujui-nya dan memfasilitasinya. Itulah tolong-menolong yang tidak diperbolehkan. Jadi rangkumannya, memfasilitasi atau menolong dalam kemungkaran itu dosa besar atau haram. Memfasilitasi atau tolong-menolong dalam kebaikan nanti berpahala. Pahalanya terus dibawa sampai mati. Jadi amal-amalan kita dibawa sampai mati. Sebaliknya kalau itu memfasilitasi barang haram, nanti kita matinya terus dosa disiksa terus sampai barang yang tadi tidak dipergunakan lagi. Jadi cukup sekian pembahasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.